Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar saudara? Apakah suaranya terdengar? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, saya mau ajak kita membaca dari satu cerita. Saya beberapa waktu yang lalu sempat membagikan ini, namun malam ini saya tergerak sekali untuk membagikan dari sisi yang lain. Saya mengajak kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada satu cerita yang tidak asing lagi, yaitu mengenai kisah Elia di tepi sungai Kerit, saudara. Pertama kali saya semakin mendapatkan ini sebagai rema ketika awal tahun 2020, sebelum kita memasuki pandemi COVID di seluruh dunia. Tuhan memakai ayat ini untuk mengingatkan saya supaya mempersiapkan diri untuk menghadapi masa kekeringan. Yang saya mau ajak Anda melihat, kita lihat dulu beberapa ayat secara acak ya. Kita lihat ayat yang ketiga Bapak Ibu dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kita tahu betul Bapak Ibu, ketika akan terjadi musim kekeringan, kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa perginya Elia ke sungai Kerit itu atas perintah Tuhan. Anda lihat di sini. Perginya Elia ke tepi sungai Kerit jelas-jelas atas instruksi Tuhan. Nah, saya mau ajak Anda tuh melihat sedikit lebih ke dalam. Bahwa seringkali kita tuh melihat bahwa kalau Tuhan yang nyuruh, itu seakan-akan semuanya itu beres, tidak akan ada masalah. Semuanya akan jadi bagus, lancar, memberkati dari awal sampai akhir. Tapi kita bisa melihat di sini jelas-jelas Elia ke tepi sungai Kerit itu karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan. Dan kita lihat ketika dia tinggal di sungai Kerit, dia melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Dia mendapatkan air dari sungai Kerit, dia mendapatkan makanan dari burung gagak yang jelas-jelas supranatural. Karena burung gagak itu makan daging. Tetapi Alkitab menuliskan burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana dengan burung gagak secara umumnya, tapi kalau burung gagak di Australia, itu banyak banget ya burung gagak di Australia. Dan itu makannya tidak daging, saudara. Makannya tuh persis kucing. Kadang-kadang dia itu mau bongkar sampah, saudara. Jadi saya tuh sampai heran, burung gagak itu juga makan sampah loh, saudara. Jadi makanan yang dari sampah itu dimakan. Nah, di sini jelas sekali Anda bisa ngelihat gini ya. Elia disuruh Tuhan ke sungai Kerit. Lalu Tuhan itu memberikan Elia makanan secara luar biasa di tengah musim kering. Yang lain mungkin nggak dapat pemeliharaan kayak Elia. Orang-orang yang di luar mungkin mereka harus mengalami banyak kesulitan untuk makanan mereka. Tapi Elia dipelihara Tuhan. Dan menurut perkiraan itu lamanya Elia di tepi sungai Kerit sekitar 18 bulan. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, seringkali kita itu mendengar khotbah pendeta bahwa kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan itu akan memperlengkapi. Saya percaya itu 100% ya dan amin. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan membuat lancar semuanya. Enggak selalu Bapak Ibu, enggak selalu. Kenapa saya bilang enggak selalu? Bahwa kita lihat pada waktu Tuhan menyuruh Ishak tinggal di tanah Gerar, kita juga melihat bagaimana dia mengalami musim paceklik. Dia juga ikut mengalami tanah yang sangat kering. Jadi tidak selalu kalau Tuhan yang nyuruh itu semuanya lancar. Tidak selalu kalau Tuhan yang memerintahkan semua baik-baik saja. Tapi ini yang akan kita lihat
lihat ayat yang ketujuh Bapak Ibu ya. Nah di sini kita bisa lihat pada awal-awalnya pemeliharaan supranatural Tuhan itu luar biasa ya. Ada burung gagak yang mengirimkan makanan sehari 2 kali. Tapi kita melihat di ayat yang ketujuh, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Nah disinilah saudara bisa melihat Tuhan yang nyuruh sampai pada titik tertentu keadaan kok jadi kering. Sungainya menjadi seperti kering dan tidak memberikan air buat Elia. Nah disinilah seringkali anak-anak Tuhan itu mulai mempertanyakan, Tuhan, Engkau loh yang nyuruh aku melakukan ini itu. Engkau loh yang menyuruh aku datang ke tempat ini. Engkau loh yang menyuruh aku bergereja di sini. Engkau loh yang menyuruh aku pindah ke daerah ini. Dan awal-awal kelihatan oke, baik-baik, mungkin sedikit sebentar. Tapi kemudian sampai pada titik tertentu kita merasa seperti di PHP sama Tuhan. Kok sungainya menjadi kering? Kok sungainya menjadi kering? Nah saudara, saya tuh pengen berbagi kepada Bapak Ibu malam hari ini. Kalau saudara ada di dalam sikon, di mana saudara merasakan sumur atau sungai saudara itu menjadi kering saudara. Dan saudara melihat bahwa ketika pertama kali mungkin Tuhan sepertinya jalannya memberkati, tapi kemudian pada satu titik sungai saudara menjadi kering. Nah sungai ini bisa bicara banyak hal ya Bapak Ibu. Sungai ini bisa berbicara tentang sumber yang menghidupi saudara, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan. Mungkin pada awal-awal Tuhan memerintahkan kamu kerjakan ini. Dan kemudian saudara mulai melihat pekerjaan saudara kok pada satu titik kok kering. Dan saudara mulai gelisah, saudara mulai panik. Nah sumur atau sungai yang kering ini juga bisa berbicara, bahkan bisa berbicara mengenai komunitas gereja. Mungkin Tuhan berbicara pada waktu saudara bergabung di gereja, mungkin Tuhan bilang kamu tak tempatkan di sini. Tapi sampai pada titik tertentu mungkin saudara mulai menghadapi sumur itu menjadi kering. Saudara merasa kok orang-orangnya enggak enak ya. Kok saya enggak cocok sama Bapak Gembalanya. Kok keadaan gereja seperti ini. Saudara mulai menghadapi sungai itu menjadi kering. Nah malam ini kalau itu yang sudah saudara hadapin, mungkin sumber keuangan saudara sedang mengalami kekeringan, mungkin sumber pekerjaan saudara juga sudah mengalami problem, mungkin bahkan di dalam keluarga saudara sungainya mulai menjadi kering, tidak ada keharmonisan, tidak ada kerukunan, tidak ada berkat mengalir, semuanya serba susah. Saudara, beberapa 2 hari ini tiba-tiba kondisi saya drop. Jadi saya mulai kondisi saya drop. Tiba-tiba malam-malam saya tidak bisa tidur karena saya merasakan tenggorokan saya kering sekali. Dan saya merasakan buat nelen itu sakit. Dan tiba-tiba kondisi saya terus kemudian pilek. Dan saya ngerasakan gini loh. Bayangin ya tenggorokan kering itu buat nelennya sakit, minta ampun. Yang namanya sungai yang kering itu pasti bikin kita sakit ya buat nelen ya. Kita sakit sekali untuk bisa makan dengan enak, itu kita sakit sekali. Dan mungkin kondisi Anda sedang dalam kondisi seperti itu. Saya cuma pengen berbagi. Saya bukan tidak pernah mengalami kondisi sungai kering. Saya bukan tidak pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana itu sangat menyakitkan. Tapi yang saya berharap saudara akan belajar bersama dengan saya malam hari ini. Di ayat yang ke-9, 8 dan 9 dituliskan begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Satu yang saya dapat dari cerita ini, Elia selama ini dapat air dari sungai Kerit. Kemudian tiba-tiba Tuhan itu tidak meneruskan membuat hujan itu ngisi air itu sehingga air itu menjadi kering.
Tapi yang saya lihat dari sini, Anda perhatikan, Tuhan menyuruh Elia pergi menemui seorang janda Sarfat. Hal pertama yang saya ingin semangatin buat saudara semua yang sedang mengalami sungai kering, sungai yang kering. Yakinlah walaupun sulit bagi Anda untuk yakin. Saya ingin katakan begini, Tuhan masih tidak akan meninggalkan kita. Sekering apapun sungaimu, tetap bersama dengan Tuhan, selalu ada pertolongan. Saudara dan saya anak-anaknya. Alkitab bilang, kalau anakku meminta roti, tidak mungkin aku kasih batu. Jadi kalau hari ini sungaimu betul-betul sangat kering dan sakit sekali, menyakitkan buat saudara, seperti yang dialami oleh Elia. Saya berharap Anda kuatkan hati, tetaplah yakin, sekering-keringnya sungai, Tuhan tidak kehabisan cara untuk tolong kita. Bahkan sekalipun apa yang terjadi karena kesalahan kita, saya tetap percaya Tuhan itu firman-Nya mengatakan begini di dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Saya pernah membedah ayat di Ibrani itu, saudara. Ada kata tidak, itu disebut 5 kali. Jadi kalau sebetulnya diterjemahkan itu begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dan sekali-kali tidak mungkin, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sampai 5 kali. Jadi yakinlah di tengah sungai Kerit, tetaplah punya harapan bahwa keadaan pasti akan membaik. Keadaan pasti akan ada jalan. Saya ngomong begini sama satu persekutuan doa. Orang itu disuruh tetap beriman, disuruh tetap berharap. Di saat sungai kering seperti ini, itu sulit. Saya tidak bilang gampang. Anda bayangkan bagaimana Abraham suruh tetap berharap untuk mendapatkan keturunan di saat jelas-jelas dia sudah tua banget dan Sarah betul-betul sudah mati haid. Bagaimana mungkin bisa tetap mengimani untuk punya anak di saat kondisi seperti itu loh, saudara. Saya ketemu seorang ibu yang kondisinya sedang terpuruk. Dan dia bilang begini, bagaimana mungkin saya bisa tetap berharap dengan kondisi seperti ini? Masihkah ada mujizat Tuhan itu bisa terjadi buat saya? Mungkin nggak Tuhan itu bisa tolong saya? Saya tahu dan saya nggak bisa bilang begini, kamu harus beriman. Saya tahu. Suruh tetap berharap dan percaya di tengah masa sulit itu sulit. Sulit Bapak Ibu. Tapi saya harap Anda dengar ini. Memang untuk tetap berharap dan untuk tetap mengharapkan ada keadaan yang akan baik terjadi, ada mujizat yang bisa terjadi di tengah kondisi yang sama sekali seperti terkepung dari segala arah, itu sulit. Tapi adalah jauh lebih sulit kalau saudara menjalani sungai Kerit, sungai yang kering ini, tanpa berharap. Saya ulangin, untuk tetap berharap saat melihat sungai di depan mata kita itu kering, itu sulit. Tapi adalah lebih sulit saudara menjalani penantian tanpa berharap. Itu lebih berat. Satu kali saudara Yunus itu betul-betul sama Elia contohnya itu benar-benar kehilangan harapan. Tapi saya mau katakan buat saudara, keadaan mereka sulit, tapi saya tetap percaya dan saya tetap mengencourage, mengajak Bapak Ibu sesulit apapun, tetaplah berharap sama Tuhan. Karena apa? Lihat, walaupun sungai itu kering, Tuhan menyediakan jalan lain untuk tolong.
Amin Bapak Ibu. Kalau malam ini saudara mengalami sungai yang kering, mungkin melihat keluarga yang keras, mungkin melihat anak-anak yang sedang susah, saya tetap mungkin melihat anak-anak itu keras seperti beton, tidak bisa berubah, tidak bisa dikasih tahu. Saya merasakan bahwa betapa sulit untuk berharap orang itu berubah kalau kita melihat dia keras. Tapi saya tetap mengajak, walaupun titik pengharapan itu kecil sekali, adalah lebih sulit kalau menjalani tanpa berharap. Jadi satu hal yang saya berdoa malam hari ini, tetaplah yakin Tuhan selalu menemukan cara untuk menolong kita menghadapi kekeringan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang saya mau ajak kita belajar. Kalau sungai kita menjadi kering seperti yang dialami oleh Elia, Anda perhatikan. Elia menghampiri janda Sarfat, ya. Dan ketika dia menghampiri janda Sarfat, Anda coba bayangkan posisi Elia, Bapak Ibu. Kalau saya jadi Elia, saya bayangkan gini ya. Aduh, sungai kering. Saya disuruh Tuhan ketemu janda Sarfat. Wah, pasti janda ini keadaan ini kaya. Karena disuruh Tuhan untuk memelihara saya. Pasti janda Sarfat ini akan lebih baik daripada persediaan yang terjadi di sungai Kerit. Bahkan lebih baik daripada makanan yang disediakan oleh burung gagak. Kalau itu saya Elia, saya sempat membayangkan gitu. Wah, ini pasti lebih baik nih. Nah, Anda lihat. Janda Sarfat ketika ditemui sama Elia, saya bayangkan Elia ini kaget loh, shock Bapak Ibu. Loh, lah kok janda Sarfatnya melarat ya? Cuman punya tepung segenggam. Loh ini sih nggak lebih bagus daripada burung gagak. Burung gagak kasih makan 2 kali loh. Pagi sama petang loh. Roti sama daging komplit. Sedangkan janda Sarfat cuman rotinya doang. Janda Sarfat cuman tepung. Itu pun cuman segenggam loh. Lah besok-besok gimana? Kira-kira saya membayangkan posisi Elia. Nah, Anda lihat. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Elia. Dia tetap datang kepada janda Sarfat. Dia bilang, bikinkan tepung itu untuk saya. Karena Tuhan ngomong, aku akan melihara kamu lewat janda Sarfat. Jadi Elia tuh bilang, bikinin tepung itu buat roti untuk saya. Untuk saya dulu. Untuk saya dulu. Nah, kayaknya egois ya. Tapi yang saya belajar itu gini. Kenapa Elia bisa menyuruh wanita ini untuk tetap mengolah tepung itu buat dia? Nah, di sini menurut saya karena Elia tetap punya setitik harapan bahwa dari tepung segenggam ini pasti akan terjadi berkat yang luar biasa. Karena Tuhan sudah ngomong, kamu tak pelihara lewat janda Sarfat. Jadi Elia yang saya dapatkan, yang saya tangkap adalah begini. Sekalipun yang ada di depan dia ternyata cuma tepung segenggam, Elia tetap melangkah dengan percaya. Yang kedua yang saya mau bagikan, kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami sungai yang kering. Yang kedua adalah gini, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Walaupun tampaknya tidak punya peranan penting. Lakukan apa yang bisa saudara kerjakan, walaupun tampaknya saudara bilang tidak ngaruh banyak. Tuhan ngajarin Elia, tepung segenggam tidak ada ngaruh besar buat Elia makan. Paling cuma sekali makan juga. Tapi perhatikan, tidak ngaruh banyak. Bahkan dibandingkan dengan pemeliharaan sebelumnya, jauh lebih turun, jauh lebih minus, jauh lebih jelek. Tapi ini yang dilakukan oleh Elia. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Tetaplah percaya, walaupun kelihatannya tidak berpengaruh. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu bahwa berikutnya Tuhan bisa membuat kejutan buat kita. Kalau hari ini sungai Bapak Ibu sedang kering, mungkin sungai pekerjaan, mungkin sungai keuangan seperti yang tadi saya bilang, mungkin
anak-anak saudara ada yang keras. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan walaupun kelihatannya ndak ngefek. Walaupun kelihatannya nggak ada perubahan. Ndak ada perubahan yang berarti. Tetaplah lakukan. Karena ketika saudara melakukannya, sebetulnya saudara sedang melakukan tindakan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saudara sedang percaya bahwa dulu sungai ini keluar airnya, Tuhan pelihara saya. Kalau Tuhan izinkan sungai itu menjadi kering, Tuhan juga tetap tidak akan tinggalkan saya. Jadi dengan kata lain, kalau sungai kita kering, yang saya pengen ingatkan, jangan bereaksi salah. Tetap kuatkan kepercayaan Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tetap selalu ada jalan. Saya mau ajak lihat satu cerita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Saudara, kita lihat ayat yang ke-4. Kita akan baca dari ayat 3, Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi Daud ini pergi berperang, dia mengajak para pria untuk berperang bersama dia. Dan di luar dugaan dia ini kecolongan. Dia ini kecolongan, ternyata pada waktu dia pergi perang, perkampungannya di mana istri dan anak-anak mereka ditinggal itu diserbu sama orang Amalek. Dan semua perkampungan tenda-tenda mereka dibakar dan istri mereka serta anak-anak mereka ditawan, harta mereka dijarah semuanya. Saudara, ini persis seperti gambaran sungai yang kering ya. Kita mungkin seperti kayak Daud ya, kecolongan kaget kok semuanya seperti habis. Apa yang kita pikirkan, kita benar-benar mungkin ada pekerjaan saudara di mana saudara perhitungan Anda meleset dan tahu-tahu semuanya jadi habis. Nah, kita akan lihat ketika Daud balik ke perkampungannya, ke perkemahannya, dia kaget sekali dan orang-orang juga terkejut sekali. Para pria-pria ini kaget lalu mereka emosi. Mereka emosi Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan ketika mereka emosi? Di ayat yang ke-6 saudara bisa baca. Orang kalau emosi itu kan kepengennya kayak gini, dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi semua orang itu marah sama Daud. Jadi mereka marahnya sama Daud gitu loh. Padahal bukan Daud yang nyulik anak-anaknya maupun istrinya. Tapi mereka melampiaskan emosi itu kepada Daud. Karena Daud itu yang sebagai leader. Karena sebagai leader dia yang mengambil keputusan untuk membawa mereka pergi berperang. Jadi saya bayangkan mereka tuh ngamuk semua sampai mau melempari Daud dengan batu. Dan mungkin mereka bilang begini, ini gara-gara kamu yang mengajak kita perang sampai kita habis seperti ini. Kamu yang mengajak kita berperang. Saudara, dan kalau saya jadi Daud, saya bisa balas marah ya. Saya bisa balas marah karena saya akan bilang begini. Kamu pikir cuman kamu tok yang ngalamin istrimu diculik. Kamu pikir cuman kamu tok yang ngalamin anak-anakmu diculik. Aku juga ngalamin penderitaan seperti ini sama. Gitu loh. Tapi namanya orang mereka susah ya, itu yang mereka lakukan. Dan saya kagum dengan reaksi Daud Bapak Ibu. Ini loh yang saya harapkan seperti yang dilakukan juga sama Elia. Tetapi ayat yang ke-6 kalimat yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Gimana ya cara Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Saya tuh membayangkan gini Bapak Ibu. Mungkin Daud itu masuk kembali ke pojokan. Mungkin Daud masuk kembali ke tendanya dia yang sudah sisa puing-puing mungkin ya. Kemudian dia teriak. Mungkin dia teriak di sana, mungkin dia teriak Tuhan. Mungkin itu yang dilakukan Daud. Bahkan mungkin namanya cowok ya, mungkin dia tuh pukul-pukul nih saudara.
Dia mungkin pukul kayu-kayu yang sisa-sisa terbakar, dia mungkin pokoknya dia luapkan emosinya dia. Tapi yang saya kaget bahwa ketika Daud meluapkan emosinya itu, yang saya bayangkan tuh gini, dia mungkin sampai nangis, dia mungkin sampai hancur hati, dia mungkin sampai menangis sedemikian rupa sampai kehabisan kekuatan. Kalau saudara baca orang-orang yang menangis itu, Alkitab menuliskan mereka itu menangis sampai kelelahan karena terlalu banyak menangis, sampai capek nangis. Tapi saya percaya Daud juga ngalamin gitu, dia sampai nangis, sampai capek nangis. Tapi kalimat berikutnya ini, dia menguatkan kepercayaan. Jadi mungkin setelah nangis, setelah capek, dia kemudian bangkit kembali. Dan dia berkata begini, enggak, aku enggak boleh nyerah kayak gini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku percaya pasti ada jalan dari Tuhan. Pasti ada jalan. Jadi saya membayangkan dia lalu bangkit. Dia ketemu lagi dengan pengikut-pengikutnya. Dan dia bilang gini, ayo kuatkan hati kalian. Kita pergi kepada orang-orang Amalek. Kita jemput kembali istri sama anak-anak kita. Saudara, ketika Daud sedang teriak, nangis, jerit, Tuhan itu bicara, Daud bangkitlah, pergilah ke tempat orang Amalek, aku memberikan pertolongan kepadamu. Jadi Daud bangkit dan berangkat ke Amalek. Dan Alkitab menuliskan orang Amalek dikalahkan dengan begitu mudah, istri dan anak-anak mereka masih utuh, dibawa kembali, bahkan yang luar biasa, jarahan yang didapatkan Daud adalah jauh lebih banyak daripada apa yang didapatkan mereka dari perkampungan Daud. Yang saya belajar begini, ketika kita menghadapi sungai kering, tetap bangkitkan kepercayaan dan kuatkan kepercayaan saudara. Jangan sampai kita bereaksi salah dengan putus asa, lalu mengambil jalan pintas. Kita tetap belajar untuk bangkit dengan Tuhan, dan percayalah, Tuhan pasti punya banyak cara untuk tolong kita. Dan saudara, apa yang terjadi kepada Daud, bahwa dia bangkit, dia berangkat ke orang Amalek, dan dia merebut kembali istri dan anak-anak mereka. Nah, yang luar biasa, 5 minggu setelah kejadian ini, bukan cuma Daud mendapatkan berkat istri, anak-anak kembali, bahkan jarahan itu kembali. Tetapi 5 minggu setelah ini, kalau Anda lihat, di dalam 2 Samuel pasal 5, dituliskan judulnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Itu jaraknya cuma 5 minggu dari kejadian di mana Daud habis. Jadi saudara, Anda tidak akan pernah tahu bahwa walaupun kondisi Anda sudah susah untuk berharap, tetapi Anda tetap berharap. Dan kemudian Anda melakukan apa yang saudara bisa lakukan, Anda tidak akan pernah menyangka bahwa blessing yang Tuhan lakukan bisa berkali-kali lipat lebih daripada yang Anda harapkan. Daud tidak pernah lagi mungkin ngarepin kapan jadi raja. Dia sudah 13 tahun loh Bapak Ibu dinubuati Samuel nggak jadi raja. Tapi pada hari itu, 5 minggu setelah kejadian Siklak, 5 minggu setelah Daud bangkit kembali dengan iman pengharapan, yang terjadi pada Daud bukan cuma mendapatkan istri, anak-anak, dan harta yang banyak, tetapi Daud bahkan diangkat menjadi raja. Saudara, Abraham itu dituliskan begini, walaupun tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham itu tetap berharap juga. Sebab Abraham itu percaya bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Jadi ini message yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu GBI Hosana. Apapun pergumulan saudara di mana saudara mengalami sungai kering, sungai yang sangat kering, yang sangat menyakitkan. Saya ingin 2 hal ini kita ingat. Tetaplah percaya Tuhan selalu punya jalan untuk tolong, tidak akan ditinggalkan. Jadi sungainya kering, Tuhan sediakan persediaan berikutnya janda sarfat. Walaupun awalnya yang disediakan oleh janda sarfat cuma tepung segenggam, istilahnya dikit banget, jauh lebih buruk daripada apa yang dialami Elia sebelumnya di Sungai Kerit.
Tetapi Anda lihat itu cuman sementara. Cuman sebentar Bapak Ibu, cuman sebentar. Kemudian yang terjadi adalah Alkitab menuliskan bahwa janda Sarfat ini kemudian diberkati Tuhan luar biasa sampai tepungnya berlimpah-limpah. Jadi bahkan istilahnya itu gini, kalau dulu menunya Elia cuman roti sama daging, dagingnya pun juga nggak diolah, dagingnya pun mungkin mentah. Tapi saya nggak tahu, nggak diceritakan oleh Alkitab apakah Elia bakar daging, tapi intinya kan nggak diolah. Tapi yang didapatkan Elia dari persediaan yang disediakan oleh janda Sarfat ini jauh lebih baik. Karena yang didapatkan dia adalah, saya percaya yang sudah diolah. Bahkan menunya beraneka ragam, karena wanita kan lebih pintar masak nih ceritanya ya. Jadi ini loh yang saya tangkap saudara. Jadi walaupun awalnya kelihatan kok penurunan gitu loh. Tapi tetaplah kuatkan kepercayaanmu, itu yang pertama. Kuatkan pengharapan saudara, pasti akan ada jalan keluar. Nggak untuk selama-lamanya kok sungai itu kering. Dan yang kedua, bereaksi seperti Elia, yaitu dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan ini bisa terjadi, kenapa? Karena Elia tetap berharap, pasti ada pertolongan Tuhan soal makanan. Dan Daud melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu dia kuatkan kembali pengikutnya, dan kemudian dia berangkat untuk merebut istri dan anak-anak mereka. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud, yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Orang dalam kondisi lagi susah, terus suruh pergi berperang itu juga ngaruh ya Bapak Ibu. Bukan dalam kondisi emosional maupun dalam kondisi mental yang siap. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Daud, Daud melakukan. Dan di luar dugaan, tidak lama kemudian Daud mendapatkan bonusnya. Bukan cuman blessing dari kemenangan perang melawan Amalek, tapi Daud diangkat menjadi raja setelah 13 tahun lamanya menunggu. Jadi semangat ya Bapak Ibu dari GBI Hosana. Jadi kalau hari ini Tuhan mengizinkan sungai kering, sungai saudara kering, saya berharap, tetaplah berharap. Kalau saudara bisa tetap berharap, maka hal yang kedua, saudara pasti bisa bergerak melakukan apa yang bisa saudara lakukan. Dan percayalah, Tuhan bisa mengerjakan lebih daripada yang kita minta dan kita doakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya boleh mengajak pemain musik kembali ke depan. Saudara, mari sama-sama katakan pujian, ku percaya kau Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kami lebih daripada pemenang. Saya tetap yakin sesulit-sulitnya keadaan kita, tetaplah yakin saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Itu ya, hal pertama, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga tetaplah berharap. Dan yang kedua, lakukan yang bisa saudara lakukan. Amin. Yuk kita mengatakan pujian ini sebagai deklarasi, sebagai iman, sebagai pengakuan iman kita saudara. Percaya kau Amin. Tuhan yang tak pernah Sulit gagal, apapun Tuhan tidak pernah gagal, akan menjadikan saudara sebagai pemenang. dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji. menepi janji-janjimu. Sekali lagi sama-sama katakan dengan iman. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, Amin, amin. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Biar musik mengalun dengan lembut, kita berdoa sebentar Bapak Ibu.
Kalau ada di antara saudara, baik di gereja maupun di rumah, yang hari ini sedang mengalami kondisi yang sulit, dua hal yang saya mau ingatkan: tetaplah berharap. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin tinggalin. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pertolongan, pasti. Dan hal yang kedua, sebagai bukti bahwa saudara tetap berharap sama Tuhan, jangan putus asa, jangan mengunci diri di kamar, jangan menangisi terus keadaan saudara. Bangkit dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Dan lihat apa yang terjadi pada Elia maupun Daud. Mereka bahkan mendapatkan lebih baik daripada sebelumnya. Yuk sama-sama kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di ruangan ini, baik di Zoom, di gereja. Tuhan, tolong Engkau yang menyelidiki setiap hati. Bapa dan aku berdoa ketika hari ini mereka menghadapi kondisi yang sulit. Aku berdoa bahwa mereka tetap berharap, tetap menguatkan kepercayaan, dan melangkah melakukan apa yang bisa dia lakukan, walaupun cuma di atas remah-remah dan puing-puing. Tapi kami berjalan dan kami percaya bahkan jauh lebih baik Tuhan akan berikan buat kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan ini dan aku memintakan berkat-Mu Tuhan. Apa yang mereka hadapi, mereka kuat dan mereka akan melihat kemenangan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan pujian sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.